Di sebuah kota kecil yang tenang, Ayu memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan tragis, Ayu memutuskan untuk pindah ke lingkungan baru bersama putranya yang berusia 5 tahun, Budi. Mereka berharap bisa menemukan kedamaian dan memulai kembali di tempat yang jauh dari kenangan menyakitkan. Ayu adalah wanita yang kuat dan mandiri. Di usianya yang baru menginjak awal 30-an, dia telah melalui banyak hal yang mengajarkannya tentang ketahanan dan cinta tanpa syarat. Budi, putranya, adalah sumber kebahagiaannya. Anak laki-laki yang ceria dan penuh rasa ingin tahu ini selalu berhasil membuat Ayu tersenyum, meskipun dalam situasi tersulit sekalipun. Hari itu, matahari bersinar cerah ketika Ayu dan Budi sibuk menata rumah baru mereka. Rumah kecil dengan halaman yang cukup luas ini terasa hangat dan menyambut. Budi, yang tak sabar untuk bermain di luar, segera mengambil bola kesayangannya dan berlari ke halaman. Ayu, sambil mengawasi dari jendela, merasa bersyukur melihat putranya bisa kembali ceria. Namun, permainan Budi yang penuh semangat membuat bola yang ditendangnya melambung tinggi dan melintasi pagar, mendarat di halaman rumah sebelah. Ayu segera keluar untuk menenangkan Budi yang tampak khawatir. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu akan ambilkan bolanya," kata Ayu sambil tersenyum menenangkan. Saat Ayu hendak mengetuk pintu rumah tetangga, pintu itu terbuka dan seorang pria tua dengan senyum ramah muncul. "Apakah ini bolamu?" tanya pria itu sambil mengangkat bola yang ditemukan di halamannya. Ayu tersenyum lega. "Iya, Pak. Maaf merepotkan," jawabnya sopan. Pria itu adalah Pak Harun, seorang kakek berusia 70-an yang tinggal sendirian setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Pak Harun dikenal di lingkungan sebagai sosok yang baik hati dan suka membantu. "Tidak masalah sama sekali. Saya senang ada anak kecil di sekitar sini. Membuat suasana jadi lebih hidup," kata Pak Harun sambil mengembalikan bola kepada Budi yang berdiri di samping ibunya. Melihat keramahan Pak Harun, Ayu merasa nyaman dan mengobrol sejenak dengannya. Pak Harun mengundang mereka untuk masuk dan minum teh. Awalnya Ayu ragu, tetapi melihat Budi yang tampak tertarik dengan taman kecil di halaman Pak Harun, dia akhirnya setuju. Di dalam rumah, Ayu terkesan dengan suasana yang hangat dan penuh kenangan. Foto-foto keluarga menghiasi dinding, menceritakan kisah hidup Pak Harun dan almarhum istrinya. Sambil menikmati teh hangat, mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga pengalaman hidup yang telah dilalui. Pak Harun bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dia dan istrinya membangun kehidupan bersama, dan betapa dia merindukan kehadiran istrinya setiap hari. Ayu mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedalaman cinta dan kehilangan yang dialami Pak Harun. Di sisi lain, Ayu juga berbagi kisahnya tentang bagaimana dia berusaha bangkit setelah kehilangan suaminya dan harapannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Budi. Percakapan mereka mengalir dengan alami, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Ayu merasa nyaman berbicara dengan Pak Harun, yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan nasihat bijak. Pak Harun, di sisi lain, merasa senang bisa berbagi cerita dan mendengarkan kisah Ayu, yang mengingatkannya pada masa-masa ketika dia dan istrinya masih muda. Budi, yang awalnya malu-malu, akhirnya merasa nyaman dan mulai bermain di taman kecil Pak Harun. Pak Harun dengan sabar menemani Budi, menunjukkan berbagai tanaman dan bercerita tentang cara merawatnya. Budi tampak antusias, dan Ayu merasa bersyukur melihat putranya bisa berinteraksi dengan sosok yang begitu baik hati. Pertemuan hari itu menjadi awal dari persahabatan yang hangat antara Ayu dan Pak Harun. Mereka mulai sering bertemu, baik untuk sekadar mengobrol atau menikmati sore bersama di taman. Pak Harun menjadi sosok kakek yang disayangi oleh Budi, sering mengajaknya bermain dan bercerita. Ayu merasa menemukan teman yang bisa diajak berbagi suka dan duka, seseorang yang memahami dan mendukungnya tanpa syarat. Seiring berjalannya waktu, Ayu dan Pak Harun menyadari bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan semata. Ada ikatan yang tumbuh di antara mereka, sebuah hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan kasih sayang. Meskipun perbedaan usia yang signifikan, mereka menemukan banyak kesamaan dalam pandangan hidup dan nilai-nilai keluarga. Di akhir hari, ketika Ayu dan Budi pulang ke rumah, Ayu merasa hatinya lebih ringan. Dia menyadari bahwa di tengah kesedihan dan kehilangan, dia telah menemukan harapan baru. Pak Harun, dengan kebijaksanaan dan kebaikannya, telah membuka pintu menuju babak baru dalam hidup Ayu dan Budi.
Pertemuan tak terduga ini menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Ayu dan Pak Harun semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di rumah Pak Harun maupun di rumah Ayu. Budi, yang semakin akrab dengan Pak Harun, seringkali meminta untuk bermain di taman, dan Pak Harun dengan senang hati mengabulkan permintaan itu. Ayu merasa senang melihat putranya bahagia, dan dia juga merasakan kehangatan yang tumbuh dalam dirinya setiap kali bersama Pak Harun. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah Ayu, Pak Harun mengajak Ayu berbicara lebih serius. Ayu, saya tahu kita sudah saling mengenal cukup lama. Saya ingin tahu lebih banyak tentang harapan dan impianmu, katanya dengan nada lembut. Ayu terkejut, tetapi dia merasa nyaman untuk berbagi. Setelah kehilangan suami, saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Budi. Saya ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan, jawab Ayu dengan tulus. Saya juga ingin menemukan kebahagiaan lagi, meskipun saya tidak tahu bagaimana caranya. Pak Harun mengangguk, memahami perasaan Ayu. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi kita tidak boleh membiarkan diri kita terjebak dalam kesedihan. Hidup terus berjalan, dan kita harus berani membuka hati untuk hal-hal baru, katanya bijak. Ayu merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Harun. Dia menyadari bahwa mungkin sudah saatnya untuk mulai melangkah maju. Hari-hari berlalu, dan Ayu mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia merasa lebih berani untuk bermimpi dan berharap. Dia mulai mengeksplorasi hobi-hobinya yang terpendam, seperti melukis dan berkebun. Pak Harun selalu mendukungnya, bahkan seringkali membantunya menyiapkan kebun kecil di halaman rumah. Suatu hari, saat mereka sedang berkebun, Pak Harun mengajak Ayu untuk berbagi cerita tentang masa lalu mereka. Ayu, saya ingin tahu tentang cinta pertamamu. Apa yang membuatmu jatuh cinta? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Ayu tersenyum, mengenang masa-masa indah itu. Saya bertemu suami saya di kampus. Dia adalah sosok yang sangat perhatian dan selalu membuat saya tertawa. Kami saling mendukung dalam segala hal, dan saya merasa sangat beruntung bisa bersamanya, jawab Ayu, matanya berbinar saat mengenang kenangan itu. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika dia pergi, saya merasa seolah dunia saya runtuh. Pak Harun mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman emosi yang Ayu sampaikan. Cinta sejati tidak akan pernah hilang, meskipun orang yang kita cintai telah pergi. Namun, kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri dan membuka hati untuk cinta yang baru, katanya lembut. Ayu merasa terharu mendengar kata-kata Pak Harun. Dia menyadari bahwa dia telah lama menutup hatinya untuk cinta setelah kehilangan suaminya. Sejak saat itu, Ayu mulai merenungkan perasaannya terhadap Pak Harun. Dia merasa nyaman dan aman bersamanya, tetapi dia juga bingung dengan perasaannya. Apakah mungkin untuk mencintai seseorang lagi setelah merasakan kehilangan yang begitu dalam? Dia tidak ingin menyakiti Pak Harun atau dirinya sendiri. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah Ayu sambil menikmati teh hangat, Pak Harun tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. Ayu, saya tahu kita memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, tetapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Saya tidak ingin terburu-buru, tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai kehadiranmu dalam hidup saya, katanya dengan tulus. Ayu terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pak Harun, saya juga merasa ada ikatan yang kuat di antara kita. Namun, saya masih merasa bingung. Saya tidak ingin melukai perasaan siapapun, jawabnya dengan hati-hati. Pak Harun mengangguk, memahami keraguan Ayu. Saya tidak ingin memaksakan apapun. Kita bisa mengambil waktu untuk saling mengenal lebih baik. Yang terpenting adalah kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain, katanya dengan bijak. Ayu merasa lega mendengar kata-kata Pak Harun. Dia tahu bahwa mereka bisa melanjutkan hubungan ini dengan perlahan, tanpa tekanan. Hari-hari berikutnya, Ayu dan Pak Harun semakin dekat. Mereka berbagi lebih banyak cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat mereka merasa bahagia. Budi juga semakin akrab dengan Pak Harun, dan Ayu merasa senang melihat putranya memiliki sosok kakek yang penuh kasih. Suatu sore, saat mereka sedang bermain di taman, Budi tiba-tiba bertanya, "Ibu, apakah Pak Harun akan menjadi kakekku?" Pertanyaan itu membuat Ayu terkejut. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia melihat Pak Harun,
yang juga tampak terkejut tetapi tersenyum lembut. Ayu merasa hatinya bergetar. Dia menyadari bahwa Budi sudah mulai melihat Pak Harun sebagai sosok yang penting dalam hidup mereka. Kita tidak tahu, Nak. Tapi Pak Harun adalah teman baik kita, dan dia sangat menyayangi kamu. Jawab Ayu sambil tersenyum. Pak Harun menunduk, merasa terharu mendengar kata-kata Ayu. Dia tahu bahwa hubungan mereka sedang berkembang, dan dia ingin memberikan yang terbaik untuk Ayu dan Budi. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu ada untuk mereka, apapun yang terjadi. Seiring waktu, Ayu mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Pak Harun. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya menghargai Pak Harun sebagai teman, tetapi juga sebagai sosok yang bisa dia cintai. Namun, dia masih merasa ragu dan takut untuk mengambil langkah lebih jauh. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah bintang-bintang, Ayu memutuskan untuk berbicara dengan Pak Harun. Pak Harun, saya ingin jujur tentang perasaan saya. Saya merasa bingung dan takut untuk membuka hati saya lagi, katanya dengan suara lembut. Pak Harun menatap Ayu dengan penuh pengertian. Ayu, tidak ada yang salah dengan merasa takut. Cinta adalah sesuatu yang indah, tetapi juga bisa menyakitkan. Yang terpenting adalah kita saling mendukung dan memberi ruang untuk satu sama lain. Jawabnya dengan bijak. Ayu merasa terharu mendengar kata-kata Pak Harun. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mereka berdua memiliki kesempatan untuk membangun sesuatu yang indah bersama, meskipun ada ketakutan dan keraguan. Dengan hati yang penuh harapan, Ayu memutuskan untuk membuka diri dan memberi kesempatan pada perasaannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk melangkah maju, bersama Pak Harun dan Budi. Mereka bertiga akan menghadapi masa depan dengan penuh cinta dan harapan, menjalin jalinan rasa yang semakin kuat di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan hubungan Ayu dan Pak Harun semakin kuat. Mereka telah melewati banyak momen indah bersama, dan Ayu merasa semakin nyaman dengan kehadiran Pak Harun dalam hidupnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keraguan yang masih menggelayuti hati Ayu. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan tentang masa depan mereka. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman, Budi berlari menghampiri mereka dengan wajah ceria. Ibu, Pak Harun, ayo kita bermain bola, serunya dengan semangat. Ayu dan Pak Harun saling bertukar pandang, lalu tersenyum. Mereka tahu bahwa Budi adalah sumber kebahagiaan dalam hidup mereka. Mereka bertiga bermain bola di taman, tertawa dan bersenang-senang. Ayu melihat Pak Harun berinteraksi dengan Budi, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Dia menyadari bahwa Pak Harun bukan hanya sosok yang baik untuknya, tetapi juga untuk putranya. Dia merasa beruntung memiliki mereka berdua dalam hidupnya. Setelah bermain, mereka duduk di bangku taman, menikmati angin sore yang sejuk. Ayu merasa tenang dan bahagia. Namun, di dalam hatinya, ada pertanyaan yang terus mengganggu. Pak Harun, bagaimana menurutmu tentang masa depan kita? Tanyanya dengan hati-hati. Pak Harun menatap Ayu dengan serius. Ayu, saya ingin kita membangun masa depan bersama. Saya ingin menjadi bagian dari hidupmu dan Budi. Namun, saya juga menghargai keputusanmu. Kita bisa melangkah perlahan, jika itu yang kamu inginkan. Jawabnya dengan tulus. Ayu merasa terharu mendengar kata-kata Pak Harun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus ragu. Dia harus mengambil langkah untuk membuka hati dan menerima cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Saya juga ingin kita bersama, Pak Harun. Saya ingin memberikan kesempatan untuk cinta ini, katanya dengan suara lembut. Pak Harun tersenyum, dan Ayu merasakan beban di hatinya mulai menghilang. Mereka berdua saling berpegangan tangan, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ayu tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Beberapa minggu kemudian, Ayu dan Pak Harun memutuskan untuk mengajak Budi berlibur ke pantai. Mereka ingin menghabiskan waktu bersama dan menciptakan kenangan baru sebagai sebuah keluarga. Budi sangat antusias mendengar rencana itu, dan Ayu merasa senang melihat semangat putranya. Saat mereka tiba di pantai, Budi berlari ke arah ombak, tertawa riang. Ayu dan Pak Harun mengikuti di belakang, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Mereka bermain pasir, membangun istana pasir, dan berenang di laut. Ayu merasa hidupnya semakin lengkap dengan kehadiran Pak Harun dan Budi. Di malam hari, saat matahari terbenam, mereka duduk di tepi pantai, menikmati pemandangan yang indah.
Ayu merasa damai dan bahagia. Dia menatap Pak Harun, yang sedang tersenyum melihat Budi bermain. Pak Harun, terima kasih telah membawa kebahagiaan ke dalam hidup kami, katanya dengan tulus. Pak Harun menatap Ayu dengan penuh kasih. Ayu, saya berjanji akan selalu ada untuk kamu dan Budi. Kita akan menghadapi segala tantangan bersama, jawabnya dengan suara lembut. Ayu merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. Setelah liburan, hubungan mereka semakin erat. Ayu dan Pak Harun mulai merencanakan masa depan bersama. Mereka berbicara tentang impian dan harapan, serta bagaimana mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Ayu merasa semakin yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Pak Harun mengajak Ayu untuk berbicara serius. Ayu, saya ingin mengajak kamu dan Budi untuk tinggal bersama saya. Saya ingin kita menjadi keluarga, katanya dengan penuh harapan. Ayu terkejut, tetapi hatinya berdebar penuh kebahagiaan. Pak Harun, itu adalah tawaran yang sangat berarti. Saya juga ingin kita menjadi keluarga, tetapi saya perlu waktu untuk memikirkan ini, jawab Ayu dengan hati-hati. Dia ingin memastikan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk mereka semua. Pak Harun mengangguk, memahami keraguan Ayu. Saya akan menunggu. Yang terpenting adalah kita saling mendukung dan menghargai keputusan satu sama lain, katanya dengan bijak. Ayu merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Pak Harun adalah sosok yang tepat untuknya. Hari-hari berlalu, dan Ayu merenungkan tawaran Pak Harun. Dia merasa semakin yakin bahwa dia ingin membangun masa depan bersama Pak Harun dan Budi. Dia ingin memberikan Budi keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Suatu sore, setelah berbicara dengan Budi tentang rencana mereka, Ayu memutuskan untuk mengajak Pak Harun ke taman tempat mereka pertama kali berbicara tentang perasaan mereka. Di sana, di bawah pohon yang rindang, Ayu mengungkapkan keputusannya. Pak Harun, setelah memikirkan semuanya, saya ingin kita menjadi keluarga. Saya ingin tinggal bersama kamu dan Budi, katanya dengan penuh keyakinan. Pak Harun terkejut dan senyumnya merekah. Ayu, itu adalah kabar yang paling saya tunggu. Saya sangat bahagia mendengarnya, jawabnya dengan penuh rasa syukur. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ayu tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidup mereka. Mereka akan menghadapi segala tantangan bersama, membangun cinta yang kuat dan saling mendukung satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, Ayu dan Pak Harun resmi menjadi pasangan. Mereka mengadakan pernikahan sederhana yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Budi terlihat bahagia, berlari-lari di sekitar mereka, merayakan cinta yang baru terjalin. Setelah pernikahan, mereka mulai hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Ayu merasa bahagia melihat Budi tumbuh dengan kasih sayang dari Pak Harun. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat, dan cinta mereka semakin kuat setiap harinya. Ayu dan Pak Harun terus saling mendukung dalam impian dan harapan mereka. Mereka membangun rumah yang penuh cinta, di mana Budi merasa aman dan bahagia. Ayu merasa beruntung memiliki Pak Harun di sisinya, sosok yang selalu ada untuknya dan putranya. Dengan penuh harapan, mereka melangkah ke masa depan, siap menghadapi segala tantangan bersama. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah bukti bahwa meskipun hidup membawa kesedihan, ada selalu kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan cinta yang baru. Mereka adalah keluarga yang saling mencintai, dan itu adalah segalanya bagi mereka.